Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan karena kita saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kembali bersama saya Pak Efri. Kali ini saya akan melakukan pembahasan untuk beberapa soal materi tekanan zat. Untuk kurikulum 2013 ini tekanan zat berada pada kelas 8 semester 2. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pada soal terdapat seorang anak bermasa 48 kg berdiri di atas lantai. Luas telapak sepatunya masing-masing 150 cm persegi. Diketahui percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Besar tekanan anak terhadap lantai sama dengan titik-titik. Pada soal kita diketahui ada massa anak yaitu 48 kg. Dan karena di dalam rumus tekanan ini yang dibutuhkan adalah satuan dalam Newton, artinya bahwa massa ini kita harus mengubahnya ke dalam satuan berat. Maka massa anak 48 kg bisa langsung kita tuliskan, diubah menjadi satuan berat menjadi W sama dengan 48, ini massanya, kali 10 itu adalah percepatan gravitasi. 48 kali 10 480 Newton. Nah, kita berarti sudah memperoleh beratnya adalah 480 Newton. Pada soal kemudian diketahui luas telapak sepatunya masing-masing 150 cm persegi. Maka di sini kita tulis dulu, boleh kita tulis dulu A, ini adalah lambang dari satuan luas, besaran luas. A sama dengan 150 cm persegi. Kemudian kenapa ini dikali 2? Karena tadi pada soal telapak sepatunya masing-masing, bahwa kita berdiri pastinya dengan 2 kaki, maka dikalikan 2 karena ini tadi masing-masing. Jadi 0,015 ini adalah pengubahan dari 150 cm persegi diubah ke meter persegi, harus SI, itu 0,015 kali 2 ketemunya adalah 0,03 meter persegi. Ya. Kemudian tadi gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan adalah tekanannya P sama dengan titik-titik. Baik, dijawab. P sama dengan F per A. Bahwa F ini bisa kita gantikan menjadi berat. Bahwa gaya ini ya, gaya macam-macam. Ada salah satu adalah gaya berat. Karena W yang tadi sudah ketahui 480. Maka ini kita tulis W per A sama dengan 480 per 0,03. Ketemu di sini jawabannya adalah 16.000 Newton per meter persegi. Jadi pada soal pertama ini tekanan anak pada lantai yaitu 16.000 Newton per meter persegi. Nah, hati-hati ya dengan tadi penjelasan tentang luas telapak sepatu masing-masing, itu yang akan menjadi jebakan ya. Jadi harus dalam membaca soal harus betul-betul menganalisanya harus tepat. Soal berikutnya. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang pengisap kecil A1 sebesar 25 cm persegi dan pengisap besar A2 sebesar 125 cm persegi. Dengan gaya 400 Newton dapat mengangkat mobil yang beratnya titik-titik. Baik, kita coba memasukkan data-data dalam soal tersebut. Diketahui berarti tadi A1 sudah cukup jelas 25 cm persegi. Kemudian A2 atau pengisap besar adalah 125 cm persegi. Karena di dalam soal tidak disebutkan apakah ini F1 ataupun F2. Tapi sekali lagi gaya itu berada pada penghisap yang kecil. Ini ya, maka di sini F1. Itu sangat penting ini. Kalau fatal ini kalau tulisannya F2 itu ya.
Jadi yang betul adalah F1 sama dengan 400 Newton. Ditanyakan adalah tadi mengangkat mobil. Mobil itu benda-benda yang akan diangkat berada pada penghisap besar. Maka di sini ditanya F2. Ya, jadi ini dapat mengangkat mobil yang beratnya berapa. Ya, kita jawab bahwa hukum Pascal itu F1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jika dilakukan langsung masuk ke dalam persamaan berikutnya, maka perkalian silang kan, ya? Perkalian silang. Jadi F1 kali A2 sama dengan F2 kali A1. Perkalian silang. Kemudian setelah diubah menjadi F2 sama dengan F1 kali A2 F1 kali A2 per A1. Ini ya, per A1. Nah, kita masukkan. Kalau sudah dapat rumus seperti ini, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. F1 400, kemudian A1 25, kemudian A2-nya 125. Dicoret, boleh ini 125 dengan 25. 1 ini 5, maka ketemu 400 kali 5. Maka ketemu 2000 Newton. Maka pada soal ini dengan gaya 400 Newton mampu mengangkat ya mobil yang beratnya 2000 Newton. Gitu ya. Soal berikutnya. Seorang penyelam menyelam berada pada suatu kedalaman tertentu, mendapatkan tekanan hidrostatis sebesar 60.000 Pascal. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi 10 Newton per kilogram. Posisi kedalaman orang tersebut adalah titik-titik. Kita tulis dulu diketahui, di situ sudah sangat jelas ada tekanan hidrostatis pH sama dengan 60.000 Pascal. Kemudian ada massa jenis air ρ sama dengan tadi 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasinya, percepatan gravitasi. Di beberapa soal ada menyebutkan konstanta gravitasi. Ini maksudnya sama, percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram. Maka ditanyakan berapakah kedalamannya dari penyelam tersebut. Maka dijawab ini menggunakan rumus pH. pH sama dengan ρ kali G kali H. Jadi pH sama dengan ρ kali G kali H. Karena yang ditanya adalah kedalaman H, maka kemudian diubah rumusnya menjadi pH per ρ kali G. Sama dengan 60.000 per 1000 kali 10. Didapatkan adalah 6 meter. Jadi kedalaman penyelam tersebut sehingga dia tertekan 60.000 Pascal berada pada kedalaman 6 meter. Berikutnya ada sebuah benda memiliki berat 200 Newton. Ketika dimasukkan ke dalam air mendapat gaya apung sebesar 40 Newton. Maka berat benda di dalam air tersebut adalah titik-titik. Baik, jadi kita pada soal ini kita masukkan diketahui apa saja. Di sini ada berat. Nah, di sini ada berat. Tadi disampaikan bahwa ada benda memiliki berat 200 Newton. Dari bahasa tersebut berarti kita ketahui bahwa benda itu berat kan mengukurnya di udara ya. Maka W1 ini ya, kalau lebih tepatnya lagi bisa kita tulis menjadi WU. Ya, jadi ini W udara. Jadi lebih ke spesifik lagi. Jadi bukan W1 ya. Tapi kalau lebih bagusnya lagi, walaupun ini boleh W1 200 Newton nggak masalah. Tapi lebih tepatnya adalah WU. Berat di udara. Kemudian gaya apung. Nah ini ya, gaya apung kan FA atau namanya gaya Archimedes, gaya ke atas. Itu di situ tertulis 40 Newton. Sudah jelas, sangat jelas tulisannya di situ gaya apung, maka FA. Ditanya adalah berat benda di dalam air. Nah, ini kalau lebih tepat lagi ini adalah WA ya. Nah, itu. Lebih tepat ini WA. Maka di sini kita jawab. Berarti kita ingin tahu beratnya beratnya benda itu di air itu berapa.
bahwa gaya apung itu ya, gaya apung kan di dalam beberapa referensi, gaya apung itu adalah berat di udara. Nah, ini tepatnya berat di udara ini. Nah, dikurangi berat di air kan gitu. Nah, ini selisih. Karena gaya apung itu kan selisih dari berat di udara dengan berat di air, di mana pastinya berat di udara itu lebih besar. Maka ini FA sama dengan WU kurangi WA. Kita masukkan, kalau kita menggunakan tetap rumus ini adalah berarti 40 Newton, ini sesuai dengan letaknya, 40 Newton sama dengan 200 Newton kurangi WA. Ini ya, ini WA. Setelah ditak-atik kemudian diubah-ubah kemudian menjadi WA sama dengan kan gitu 200 Newton kurangi 40 Newton ketemu 160 Newton. Nah, jadi berat benda tadi yang tadinya 200 Newton karena ada gaya yang ke atas 40 Newton sehingga kalau ditimbang saat benda ada di air itu beratnya adalah 160 Newton. Berikutnya ada sebuah pipa U. Sebuah pipa U berisi air dan minyak. Tinggi kolom minyak 10 cm. Massa jenis minyak 0,7 gram per cm kubik. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Maka tinggi kolom air adalah titik-titik. Nah, baik, soal ini berhubungan dengan namanya bejana berhubungan. Bahwa diketahui di situ ya, ada ketinggian minyak, tinggi kolom minyak. Maka sudah tepat ya, ini tertulis HM. HM ini maksudnya adalah tinggi kolom minyak. Jadi lebih spesifik, jadi minyak 10 cm. Kemudian rho M atau di sini maksudnya adalah rho minyak 0,7 gram per cm kubik. Kemudian rho air, nah ini rho A, nah, lebih spesifik lagi ditulis rho A bukan rho 1, rho 2. Ini lebih enak, lebih spesifik 1000 kg per meter kubik. Nah, karena rho minyak itu dalam satuan gram per cm kubik, maka ini yang rho A ini harus seimbang. Karena di sini kilogram per meter kubik, boleh kilogram per meter kubiknya diubah ke gram per cm kubik. Caranya bagaimana? Tinggal dibagi 1000. Atau sebaliknya. Jadi yang 0,7 ini 0,7 gram 0,7 gram per cm kubik ini kita ubah menjadi kilogram per meter kubik. Ini bagaimana? Ini tinggal dikalikan saja dengan ini 0,7. Nah, kali berapa? Jika gram per cm kubik jadi kilogram per meter kubik kalikan 1000. Nah, ini juga boleh. Jadi tinggal kalian menggunakan apa? Ya, kalau ini di soal ini menggunakan diubah menjadi yang rho air jadi gram per cm kubik, maka dibagi. Nah, ini. Ya, jadi seimbang. Jadi satuannya gram per cm kubik, ini juga gram per cm kubik. Ini juga harus teliti. Jadi kalian harus teliti dengan penyelesaian soal seperti ini. Ditanya adalah berapa kolom airnya? Maka di sini HA. Tadi ada HM, di sini ada HA, rho M, rho A. Jadi benar-benar pada saat menuliskan diketahui ini kalian harus benar-benar membuat satuan yang tepat dan spesifik sehingga saat memasukkan itu tidak membingungkan saat mencari jawabannya. Pada bejana berhubungan diketahui rumusnya adalah ini, rho kali H, ya. Karena di sini ada air, ada minyak, maka kita tuliskan rho air kali H air. Rho A kali HA sama dengan rho minyak kali tinggi kolom minyak, rho M kali HM. Ya. Baik, HA di sini karena yang ditanya HA, maka rho A ini pindah ke kanan menjadi pembagian. Jadi ketinggian kolom air HA itu sama dengan rho M massa jenis minyak kali tinggi kolom minyak HM per massa jenis air. Tinggal masukkan. Kalau sudah ketemu persamaan ini, apa yang ada diketahui ini tinggal dimasukkan ke dalam tempatnya masing-masing. Rho M 0,7, HM 10 cm, kemudian rho air 1. Ya.
dan tidak coret-coret, kemudian ini kebetulan di sini angka 1, ini berarti tidak persoalan, berarti bagi 1 kan nilainya tetap 0,7 kali 10 ketemunya 7 cm. Maka pada soal ini jika tinggi minyaknya 10 cm ya, tinggi airnya adalah 7 cm. Berikutnya ada sebuah kotak diletakkan di atas lantai seperti gambar berikut. Massa kotak 45 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan yang diberikan kotak terhadap lantai adalah titik-titik. Baik, kita lihat. Di sini berarti tekanan zat padat ya, karena ini kan benda padat, kotak berarti kan padat. Maka kita ketahui di situ ada massa 45 kg M. Ya, jadi massa adalah M sama dengan 45 kg. Kemudian gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya adalah bahwa di sini pertanyaannya adalah tekanan. Ya. Tekanan ini nanti hubungannya dengan A, ini luas alas. Di gambar ini, mana sih yang disebut luas alas? Atau luas bidang yang bersentuhan dengan lantai adalah pastinya yang bawah, karena dia diletakkan. Secara logika kan berarti menjadi alas adalah yang bawah ini. Berapa ukurannya? 6 kali 5. Maka ukuran pada luas bidang yang bertemu dengan lantai adalah 6 kali 5. 30 meter. Maka bagaimana kalau ditanyakan tekanannya? Seperti soal sebelumnya ada itu ya, sama P sama dengan F per A. Sekali lagi di soal ini nggak ada gaya F. Tapi F ini bisa disamakan dengan berat. M kali G ya, M kali G, jangan langsung M saja tapi harus dikalikan G agar satuan kilogram ini sesuai dengan satuan gaya yaitu Newton. Maka ini harus dikalikan M kali G per A. Maka 45 kali 10 450 per 30 ya, 450 per 30. Jadi tadi ini satuannya sudah sesuai meter persegi, nggak usah diutak-atik lagi 30 gitu ya. 45 kali 10 per 30. Ketemunya adalah 15 Newton per meter persegi. Nah, jadi pada saat posisi seperti ini, balok yang massanya 45 kg memberikan tekanan kepada lantai sebesar 15 Newton per meter persegi. Berikutnya, perhatikan gambar di samping. Suatu benda berada di dalam air, ini ya, suatu benda A ini, jika massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis benda A tersebut adalah titik-titik. Baik, tekanan hidrostatis ya. Di soal diketahui ada massa jenis air tadi 1000 kg per meter kubik. Kemudian ada percepatan gravitasinya ya 10 meter per sekon kuadrat dan ini ya. Nah, ini yang banyak ditemui kesalahan dalam mengisikan diketahui ini. Jadi H ini adalah kedalaman. Ya, sekali lagi kedalaman. Kedalaman itu mengukurnya dari atas, dari permukaan sampai ke titik yang ditanyakan. Di sini 1,2 ini adalah kedalaman sampai dasar 1,2 ini. Padahal yang ditanya adalah A ini. Maka berarti yang diukur, yang diminta apa? Ya hanya jarak ini. Nah, jarak ini saja. Ya, ini. Lah, ini dapat dari mana? Kedalaman ini. Ya, ini 1,2 meter dikurangi 20 cm. Ini ya. Karena ini meter ini cm, maka disamakan ya. 1,2 meter kurangi 0,2 meter ditemukan bahwa ternyata kedalaman ini bukan 1,2. Bukan 20, tapi 1 meter. Ya, dipahami ya. Jadi kedalaman itu adalah dari permukaan sampai ke titik itu. Titik yang ditanyakan mana? Tanyakan hidrostatis. Ya, pH. Jadi yang lebih tepat di sini adalah tulisannya adalah pH. Nah, ini. Tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Sudah lengkap, tinggal mengalihkan saja 1000 kali 10 kemudian kali 1. Ketemu adalah 10.000 Pascal. Atau boleh diganti menjadi dalam satuan kilopascal. Jadi 10.000 Pascal menjadi
menjadi satuan kilopascal itu tinggal bagi 1000, tinggal dibagi 1000. 10.000 bagi 1000 adalah 10 kilopascal. Maka tekanan hidrostatis benda pada posisi gambar ini adalah sebesar 10 kilopascal. Selanjutnya ada soal tentang tekanan udara. Kotak A tekanan udaranya 75 cm Hg, berada pada ketinggian 100 meter dari permukaan laut. Kota B berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Maka besar tekanan udaranya adalah titik-titik. Sebetulnya di sini yang kota kita lihat di soal itu bahwa kota A itu hanya sebagai jebakan saja sebetulnya, hanya sebagai jebakan saja. Karena yang ditanyakan adalah pada tekanan kota B. Maka kita sebenarnya bisa langsung menggunakan ketinggian yang di kota B saja. Langsung karena ini 500 meter dari permukaan air laut. Maka sebetulnya ketinggian kota A ini hanya sebagai jebakan saja. Nah, di sini ketahui bahwa tekanan di atas permukaan air laut adalah 76 cm Hg. Nah, di sini yang diketahui adalah ini maksudnya adalah 75 cm Hg adalah pada kota A. Maka ini lebih tepatnya adalah kita tuliskan adalah tekanan pada kota A. Sedangkan tekanan pada permukaan air laut berapa? P0-nya. Berarti kita bisa nambahin P0 itu artinya apa? Tekanan di atas permukaan air laut 0. Berapa? Iya, 76. Jadi kita tambahin saja ini 76 cm Hg. Jadi kita tambahi lebih lengkapnya. Nah, ditanyakan tekanan di kota B, maka kita lebih spesifik lagi ini kita tuliskan kota B. Maka di sini adalah tekanan, rumusnya adalah tekanan di atas permukaan laut PO P0 ya maaf P0 dikurangi H. Nah, kan sesuaikan berarti ini ketinggian B. Ketinggian pada kota B per 100. Nah, ini kenapa per 100 ini? Ada apa dengan per 100? Ingat bahwa setiap ketinggian 100 meter maka tekanan udara itu turun. Turun itu diartikan dituliskan dengan dikurangi tiap 100 meter itu per 100 meter. Jadi ketinggian itu dibagi 100 itu turun. Ya, turun 1 cm Hg. Ya, baik, kita masukkan di sini PO tadi P0 tekanan di atas permukaan air laut 76 cm Hg kurangi tadi tinggi B itu adalah 500 meter per 100. Ini sudah rumusnya ya, per 100. Ini bukan punyaan HA ya. Ini 100 ini adalah karena setiap naik 100 turun 1. Ini ya. Maka ditemukan bahwa di sini 76 cm Hg dikurangi 5. 500 bagi 100 itu ketemunya 5. Maka jawabannya adalah 76 kurangi 5, 71 cm Hg. Jadi ketinggian kota B yang 500 meter ini tekanan udaranya adalah 71 cm. Nah, demikian pembahasan yang bisa Pak Efri sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya dan saya harapkan tetap semangat belajar IPA ya, karena IPA itu ada di sekitar kita. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya Pak Efri mohon maaf. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.